Sus Destu Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan seputar komputer evaluation and performance atau evolusi dan kinerja komputer. Saya Devi Delvia Barante dengan NIM 2214011010. Saya sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikra Sarbakti Nur, NIM 2214011026 sebagai narasumber, yang itu akan menjelaskan Computer Evaluation and Performance atau evolusi dan kinerja komputer. Apa sih itu pengertian komputer? Pengertian komputer. Komputer adalah sebuah perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskan sehingga akan menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi pengguna. Sejarah komputer sebelum tahun 1940, manusia menggunakan jari untuk mengenali dan membilang nomor 1 hingga 10. Selepas itu nomor mulai mengenali nomor-nomor yang lebih besar, tetapi masih menggunakan digit-digit dari 0 hingga 9. Ahli-ahli perniagaan dari negeri Cina, Turki, dan Yunani menggunakan abacus atau sempoa untuk melakukan perhitungan, seperti gambar di samping. Pada tahun 1617, John Napier mengemukakan perhitungan logaritma dan menemukan alat yang disebut tulang Napier atau Napier's bones. Blaise Pascal mencipta mesin perhitungan mekanikal pertama pada tahun 1642. Mesin ini beroperasi dengan menggerakkan gear pada roda. Pascal juga telah banyak menyumbang ide dalam bidang matematika. Evolusi dan kinerja komputer. Pada awalnya, komputer bukanlah alat yang diciptakan untuk berbagai kegunaan seperti yang kita amati pada zaman sekarang. Dulu komputer diciptakan hanya sebagai mesin hitung matematika. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, komputer ini terus berevolusi menjadi mesin serbaguna, khususnya di bidang industri dan teknologi. Berevolusinya komputer ini mempunyai 5 generasi. Generasi pertama, yaitu di tahun 1940 sampai 1959. Komputer generasi pertama menggunakan vacuum tube atau tabung vakum untuk menyimpan barisan perintah. Vacuum tube yang diperlukan amatlah banyak agar komputer dapat digunakan secara tepat, dan ukuran komputer generasi ini sangatlah besar. Ciri-ciri komputer generasi pertama. Yang pertama, menggunakan tabung hampa atau vacuum tube. 2. Program dibuat dalam bahasa mesin. Yang ketiga, ukuran fisik komputer yang sangat besar. Yang keempat, memerlukan daya listrik yang sangat besar. Yang kelima, memiliki daya simpan yang kecil. Yang keenam, kinerjanya kurang cepat. Generasi kedua, pada tahun 1960 sampai tahun 1964, di era ini dulu komputer banyak digunakan di berbagai perusahaan khususnya dalam bidang bisnis. Ukurannya lebih kecil ketimbang komputer generasi pertama, yaitu kira-kira sekurang lemari saja. Pada era ini juga manusia telah mengenal printer, memori, disket ataupun sistem operasi komputer kedua ini dinamakan transistor. Ciri-ciri komputer generasi kedua. Yang pertama, teknologi dasar rangkaiannya berupa transistor. Yang kedua, menggunakan bahasa pemrograman Fortran, COBOL, ALGOL. Yang ketiga, menggunakan memori sekunder berupa magnetic tape. Yang keempat, ukuran fisik komputer dan daya listrik relatif kecil. Komputer generasi ketiga, yaitu di tahun 1965 sampai 1970.
dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Komputer mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini dan mempengaruhi generasi komputer selanjutnya. Ciri-ciri komputer generasi ketiga. Yang pertama, lebih cepat dan akurat. Yang kedua, kapasitas memori semakin besar. Yang ketiga, kemampuan software semakin meningkat. Yang keempat, bisa multiprocessing. Yang kelima, menggunakan penyimpanan luar random access. Generasi keempat dimulai tahun 1970. Generasi keempat dimulai pada 1970-an ketika pertemuan MOSFET dan integrasi berskala besar selanjutnya membawa ke pengembangan mikroprosesor. Di awal 1970-an, komputer pribadi yang semakin kecil berkat mikroprosesor mulai berkembang, dimulai dari komputer rumahan dan komputer meja. Teknologi selanjutnya adalah laptop dan ponsel cerdas yang sangat fenomenal, membawa berbagai perusahaan teknologi ke dalam perang paten atas ponsel cerdas. Ciri-ciri komputer generasi keempat. Yang pertama, lebih kompleks dan terintegritas. Yang kedua, menggunakan LSI atau Large Scale Integration yang merupakan pemadatan ribuan IC menjadi satu chip. 3. Dikembangkan FLSI atau Very Large Scale Integration yang dapat menampung hingga ratusan ribu IC. Yang keempat, menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Komputer generasi kelima atau sekarang sampai masa depan. Komputer generasi kelima mengalami sejumlah perkembangan pesat hingga sekarang ini. Dari segi bentuk sudah semakin kecil dan praktis. Dari segi software, komputer sekarang sudah dapat digunakan sesuai keinginan manusia. Bentuknya pun sudah bermacam-macam hingga sangat kecil seperti smartphone dan jam tangan. Perkembangan pun terus dilakukan, entah seperti apa nanti komputer generasi ke-6. Ciri-ciri komputer generasi kelima. Yang pertama, ukuran yang semakin bervariasi namun tetap praktis untuk dibawa kemana-mana. Yang kedua, konsumsi energi jauh lebih hemat. Yang ketiga, menerapkan sistem artificial intelligence atau AI. Yang keempat, berbasis graphical user interface GUI, multikomunikasi dan multimedia.